Tinggal di mana? Saya tinggal di Makassar. Makassar. Sehari-harinya apa? Kalau sehari-harinya sih kami pengusaha tambang. Pengusaha tambang. Tambang nikel. Tambang apa? Tambang nikel, Pak. Nah, terus ke RDI apa hajatnya? Ya kemarin hari hari Selasa minggu lalu sempat saya kesini, mana bersedekah di masjid. Pakai mic-nya, Pak. Nggak kedengeran. Gimana? Bersedekah di masjid. Setelah itu pulang, ya dengan mengamalkan apa yang di YouTube. Bapak tinggal di Makassar. Udah pernah ke RDIY? Belum. Minggu kemarin itu. Minggu kemarin ke RDIY. Ke sini. Ya. Oh iya. Ke masjid atau privat sama saya? Ke masjid. Oh, ke masjid. Oh iya. Setelah pulang. Ijabnya apa hajatnya? Ya hajat saya supaya bagaimana bisa, karena kebetulan lagi stuck semua. Pakai mic gimana? Stuck semua pekerjaan. Kerjaannya stuck. Ya. Jadi kerjaan apa sehari-hari? Tidak ada. Hanya sebelumnya? Sebelumnya 2018 saya kolaps di kontraktor pertambangan. Kontraktor bikin apa? Ngerjain apa? Menambang nikel, biji nikel. Oh, biji nikel. Di daerah mana? Di daerah Konawe Utara. Konawe Utara. Ya. Itu nggak jalan tuh. Itu Bapak ngerjain apa kalau boleh tahu? Itu boleh saya Pak Haji? Cerita. Cerita. Boleh, ya, ayo. Setelah kolaps jadi kontraktor tambang, saya coba ingin mempunyai pertambangan sendiri, IUP di Morowali. Setelah dana yang apa adanya, mendapatkan satu IUP, inilah yang sekarang lagi kami usahakan pihak investor, mitra, tapi masih dalam semua proses. Tetapi setelah 2018 itu keluarga saya hancur, pisah, yang di Solo. Setelah namanya kita orang udah swasta, tetap survive dalam keadaan apapun, karena saya tipikal petarung, jatuh bangun di bisnis. Cuman dalam 7 bulan ini baru terasa sekali, karena semua sudah habis. Tinggal saya punya satu tambang yang 24.900 yang ada di Morowali, yang dimana kita komunikasikan dengan pihak investor, semua terproses. Tapi waktu selama 2 tahun dan 7 bulan ini yang puncaknya, artinya kita ini pengusaha walaupun tidak ada tetap survive dalam secara confidence. Tapi batin yang bergejolak, Pak Haji. Gejolaknya apa kalau boleh tahu? Ya, gejolaknya kadang tidak tenang, berpikir, artinya kita mencoba meredam secara logika bagaimana tenang, tapi ya sajaknya saya bagaimana bisa kembali ekses di bidang pertambangan, tambang saya bisa berjalan, dana investor yang kami arrange, yang kami komunikasikan bisa realisasi. Dana? Investor, emang Bapak udah pakai dana investor berapa? Belum. Oh, belum. Sementara lagi komunikasi dan proses. Yang kami bicarakan itu dana investasi 150 miliar. 150 miliar. 50 miliar. Nah, dengan sistem kerjasama bagi hasil keuntungan pertambangan di sini. 150 miliar tuh untuk ngelola sampai mananya, Pak? Sampai di mana kalau boleh tahu? Itu untuk kelola mulai, karena pertambangan itu ada namanya pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan, pengurusan RAKB, pembelian alat berat untuk melakukan produksi, dan fasilitas-fasilitas tambang lainnya, infrastruktur, fasilitas penunjang, sampai pengangkutan penjualan. Ya. Yang pasti intinya dalam hati saya setelah 1 minggu ini ingin ketemu Pak Haji. Nah, itu yang yang bikin Bapak kuat pengen ketemu saya di RDI? Apa yang bikin Bapak?
satu yang saya rasakan adalah ketenangan, dan hal ini ketenangan secara di luar nalar saya bisa comfortable, tenang, artinya tidak ada susah dalam 1 minggu ini. Itu yang saya rasakan yang baru yang ada sama saya. Dan selalunya ingin ketemu Pak Haji. Dan terakhir kemarin jam 12 siang saya sisa punya duit 20.000. Gimana? Sisa punya duit 20.000. Bentar ya Pak. Ya. Siapa? Enggak. Lagi live nomor 2. Jadi Bapak apa yang itu? Yang menggebu-gebu Bapak pengen ketemu saya? Apa yang bikin Bapak menggebu-gebu? Yang sejak dari sini itu hanya ini aja sih ketemu Pak Haji. Nah, Pak Haji tapi kan ada persyaratan yang harus yang sesuai informasi saya dapatkan. Kemarin jam 12 saya cuma sisa punya di 20.000. Tapi begitu jam 4 ada dana tiba-tiba 30 juta. 30 juta langsung pertama saya pikir insya Allah besok saya mau ketemu ke Pak Haji. Artinya kalau saya ditanya ini saya juga tidak tahu. Yang pasti artinya setelah saya dari sini merasa ada ketenangan yang memang tenang. Artinya ada tenang, biasanya kita cuma secara dewasa menenangkan diri tapi pikiran tidak bisa tidur, melayang, hati bergejolak kemana-kemana. Nah, cuman kalau 1 minggu saya rasakan memang ada suatu ketenangan dan optimisme bersandar kepada Allah bahwa menerima ketetapan yang membuat pertama saya tenang menerima ketetapan itu dengan ayat Alhamdulillah. Dan saya karena saya awam dalam bidang pura mengaji, tetapi itu yang timbul pertama pada saat saya amalkan semua. Alhamdulillah, oh iya kita harus menerima ketetapan. Setelah menerima ketetapannya Allah, kita bersandar kepadanya untuk mencita-citakan. Itu yang saya maknai, yang saya pikir dalam 1 minggu. Tentang bahwa kita berdoa atas ridho Allah, ya kita sandarkan semua kepada Allah. Itu yang baru dalam 1 minggu, ya sandarkan semua, dan hal berurusan dengan Allah itu hal pasti, bukan insya Allah. Nggak perlu jauh-jauh ke Bintaro buat makan soto Gragot Haji Yanto, karena di Bekasi juga ada cabangnya. Yang pasti hari ini saya sudah ketemu langsung dengan Pak Haji, saya merasa bersyukur. Artinya hajat yang utama tercapai, dengan selanjutnya hajat-hajat yang tentang satu, pertama ingin membahagiakan orang tua saya. Kedua, ada hajat saya yang ingin membangunkan rumah orang tua saya tapi tertunda, sudah terbangun semua tiang-tiangnya karena keadaan bisnis kolaps. Jadi Bapak sekarang datang ke RD maksain hajatnya. Punya duit 10 miliar. Punya duit 150 miliar. Atau kaya raya. Atau apa hajatnya kalau boleh tahu? Nih sekarang nih. Kalau hajat saya ingin terkabul niat saya untuk menjalankan di tambang saya, tambang nikel yang saya PT Mitra dan Perkasa, di mana kita membutuhkan investasi 150 miliar, baru bisa berjalan berputar. Ini kan Bapak sekarang hajatnya punya modal 150 miliar. Gimana caranya Pak Haji biar saya punya duit 150 miliar? Bapaknya harus yakin dulu, jangan kalah sama setan. Emang setan punya hajat yang terkabul? Kan dia bernegosiasi sama Allah. Bapak juga nanti negosiasi sama Allah. Apa yang dinego? Kata setan, saya mau hidup sampai akhir zaman. Hidupnya sampai akhir zaman nggak? Sampai akhir zaman, gak mati-mati, beranak pinak. Waktu Bapak kecil, setan yang namanya Abdullah belum lahir. Tapi sekarang Abdullah udah remaja. Bahkan udah beranak pinak tuh. Jadi dia berkembang. Terus kata setan, saya mau goda anak keturunan Adam. Terkabul gak? Terkabul. Nah maksud saya, setan aja dikabulin sama Allah. Masa Bapak enggak? Berarti kalau Bapak enggak dikabulin, berarti Bapak kalah semangat dong sama setan. Harus lawan lah. Lebih semangat.
Pasti gue punya duit 150M. Pasti gue punya duit 150M. Nah, Pak, kemarin ada orang Kalimantan Barat, Kecamatan Eropas. Kecamatan Eropas, Kalimantan Barat, Pangkalan Bun. Kalau ini Nah, dia datang kemari. Saya bilang, apa yang ibu kok maksain datang ke RDAY? Emang ibu pekerjaan sehari-harinya apa? Saya dagang gorengan. Berapa satu gorengan? 500 rupiah. Nyewa di depan Indomaret. Sebulannya 500 ribu. Apa yang bikin ibu maksain datang ke RDAY privat sedekah 10 juta? Karena saya udah praktekin ilmu RDAY. Apa tuh? Ilmu kearifan lokal. Dia remes alat kelaminnya, dia taruh di jidat anaknya. Pinter, anaknya pinter. Remes alat kelaminnya, taruh di jidatnya. Prestasi, anaknya prestasi. Remes alat kelaminnya, taruh di jidatnya. Ranking, anaknya ranking. Remes alat kelaminnya, taruh di jidat anaknya. Jadi menteri, sekarang anaknya lagi jadi menteri. Wow, saya bilang manjur bener. Remes alat kelaminnya, taruh di jidatnya. Jadi presiden. Sekarang anaknya lagi jadi presiden. Coba yang ini. Kan ini sesuatu yang luar biasa. Walaupun bukan presiden Republik Indonesia ya. Walaupun presiden taksi. Walaupun presiden hotel. Tapi kan presiden. Nah, maksud saya, Bapak coba dengan keyakinan tingkat tinggi. Pasti bisa. Son, Japrian gue masuk gak Son? Iya Pak Ji. Makanan apa yang kurang Son? Kita beliin apa? Roti bakar aja Pak Ji. Roti bakar, kentang, sosis bakar atau yang ditusuk-tusuk. Anak-anak makan pakai apa terserah lu Son. Saya beliin dulu. Nugget, cireng, apa aja yang disukain anak-anak. Sosis saya Pak Ji. Ya udah, Lebih modern. boleh. Pokoknya dikasih. Pokoknya yang disukain anak yatim, bukan yang disukain Haji Marco. Mau bakso yang kecil-kecil itu disunduk-sunduk dibakar Mbak Siti. Ada gak stoknya? Ada. Jumlah anaknya cukup gak? Hah? Cukup Mbak Siti. Cuma dicek dulu. Bakso sundui dibakar. Makannya pakai apa? Sosis. Saus. Ya udah. Disausin. Pokoknya nobar sampai jam 9 malam. Gue lagi punya hajat. Tamu RDAY yang privat harus terkabul bulan ini cair. 150 miliar. Amin. Harus. Apa artinya nugget? Apa artinya sosis? Murah kok dibanding hajat, gedean hajat. Ya, paksain. Saus sambelnya yang pedas. Yang banyak. Ya. Duitnya cukup gak? Cukup. Oke. Saus ya. Sausnya yang saset aja tuh, yang segini nih. Plastik. Ya, tinggal moncrot. Tapi yang pedas ya. Bikin anak yatim mencret. Nah, mau saya Pak, Bapak harus yakin. Karena percuma kalau bapaknya nggak yakin. Karena kata Allah, kamu cukup niat. Di Al-Quran, kamu cukup niat. Biar aku yang mewujudkan. Nah, kita kenapa hajatnya lemot? Karena kita suka mewujudkan. Padahal itu tugas Allah, bukan tugas kita. Kita cukup niat. Niatin aja. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti cair. Pasti cair. Pasti cair. Terus apa lagi? Pasti milik. Pasti milik. Pasti milik. Apalagi? Gitu. Jadi Bapak sebut. Pasti. 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 Nah kita kan enggak. Bisa gak ya punya uang 150 miliar kondisi hari ini? Bisa gak ya? Nggak mau. Pasti bisa. Terus kadang kita ngomong kapan punya duit 150 miliar? Kapan punya duit 150 miliar? Kapan punya duit 150 miliar? Allah nggak mau jawab. Kenapa? Buat apa aku jawab? Kamu nanyanya kapan? Jadi siapa yang jawab? Jawab. Kapan kita kebayar utang,
Kapan-kapan punya uang 150 miliar, mungkin lusa atau di bulan ini. Kapan-kapan kita akan terkabul. Kapan-kapan kita kebayar utang, mungkin lusa atau di hari ini. Nah, jadi jawabnya ngambang. Mungkin lusa. Mungkin juga bulan ini. Kenapa jawabannya begitu? Ya karena kamu ngomongnya kapan. Gak ada kata kapan. Pasti. Pasti punya duit 150 miliar. Pasti. Pasti punya duit 150-nya. Pasti. Jadi sugesti, keyakinan yang kuat bisa mengalahkan segalanya. Buktinya apa? Elang mau menerkam anak ayam. Karena si induknya tuh yakin dia bisa ngelindungi anaknya. Itu elang bisa diteladung tuh sampai elangnya terbang lagi. Coba bayangin kalau si induk ayamnya nggak pede. Anaknya makan sama burung elang. Bahkan anaknya habis, induknya dimakan. Nah maksud saya, Bapak punya kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak harus yakin itu. Apalagi Pak Haji yang membuktikan ilmu RDAY kalau saya pasti terkabul. Bapak inget gak? Kita merdeka tahun 1945. Ya kan? Ucapan merdeka diucap dari tahun berapa? 1928, Sumpah Pemuda. Kalau kita ketemu berdua, Bapak dari Makassar, saya dari Jawa, merdeka. Ketemu lagi di Surabaya, merdeka. Padahal belum merdeka, Pak. Tapi diucap terus merdeka. 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 Dikabulinnya tahun berapa? 1945. Tapi gobloknya kita membacanya dihantarkan sampai pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kita nggak dianterin sampai dalam, jadi sampai pintu gerbang. Makanya sekarang kita kayak Di gerbang terus. di gerbang terus sih goblok. Ya betul itu Pak. Betul? Ya. Karena zaman Soeharto aja mau tinggal landas, berarti kita mau masuk ke dalam kemerdekaan gagal. Gagal lagi. Karena ucapan adalah doa. Kenapa kita sering berantem sama istri kita? Percekcokan, hal-hal kecil jadi cekcok. Karena waktu kita kawin doanya pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Kata yang hadir, amin. Ya udah kita cekcok mulu. Baru nikah cekcok. Anak 1 cekcok, anak 2 cekcok, anak 3 cekcok. Nah makanya besok kalau kita mau nikahin anak kita, direvisi. Pernikahannya dilalui dalam suka dan bahagia. Dukanya coret. Kok gitu Pak Haji? Lah itu lihat. Dihantarkan sampai pintu gerbang kemerdekaan. Nah ini lihat sekarang. Pintu gerbang kemerdekaan gimana? Zamannya Pak Harto. Ya. Aduh. Udah. Nah janganlah. Yang sekarang jangan. Paksain. Kita udah tahu ilmunya. Jadi ilmunya harus pasti. Ilmunya harus pasti. Ilmunya harus pasti. Bisa. Pak Haji, kenapa sih Pak Haji apa-apa mesti dipaksain baca Quran? Pak, Imam Nawawi itu umurnya cuma 45 tahun. Tapi dia di kuburan udah 800 tahun. Sampai sekarang belum bangkit. Imam Syafi'i udah berapa tahun? Hidupnya cuma 60 tahun atau 50 tahun. Tapi di kuburannya udah 1200 tahun. Sampai sekarang belum bangkit. Lah masa kita sibuk di TikTok, sibuk di YouTube. Kenapa nggak sibuk baca Quran? Ini enggak. Komen di TikTok. Apa-apa komen di TikTok. Nyimak. Praktek. Terkabul gitu. Ini kan kita enggak.
Nanya. Aduh kelamaan. Udah nyimak aja. Kalau setuju praktekin. Setelah itu terkabul. Alhamdulillah kita kan nggak nanya. Lu nyimak aja. Bagus gak tuh baca Quran? Bagus. Ya udah kerjain. Jangan nanya. Baca Qurannya dari mana? Boleh gak baca Yasin dulu? Ya iya. Ntar Yasinnya di belakang. Alif Lamin dulu lah. Kebanyakan nanya. Jadi ntar gak praktek-praktek. Nah bos. Nah sekarang dari sifat itu tuh bos lihat. Yang di kertas. Nah dari 18. Ada berapa sifat tuh yang masih nempel di bos kalau boleh tahu? Dari 18 masih ada berapa sifat tuh yang ada di bos? Masih ada 3. 3. Yang mana kalau boleh tahu? Mikir, Heeh. masih ada dendam, Ya, sedih. ya. Pak, itu yang saya kasih tahu ke Bapak tuh sifat 18 tuh sifat apa, Pak? Sifat setan. Itu sifat setan bukan? Yang betul. Nah, kalau itu masih ada di hati kita, berarti dia merongrong nggak? Merongrong lah. Mau saya nggak boleh. Paksain sifat 18 nggak boleh ada. Paksain sifat 18 nggak boleh ada. Paksain sifat 18 nggak boleh ada. Saya nggak 18 Pak Haji 5. 5 juga nggak boleh ada. Nggak boleh loh. Satu juga nggak boleh. Masuk. Ayo masuk sini. Ayo masuk. 1 juga nggak boleh. 1 nggak boleh. Sini duduk sini. 1 juga nggak boleh. 18 nggak boleh. 1 nggak boleh lah. 18 nggak boleh. 1. Suaminya mana? Oh iya. Iyalah. Nih pisangnya taruh situ. Nah mau saya Pak, jangankan 18, 1 aja nggak boleh. 1, jangankan 1, ngebatin aja. Kapan ya saya punya uang? Itu namanya bocor alus. Nggak boleh juga bocor alus. Kenapa Pak Haji bocor alus? Lobangnya nggak ada, tapi dari pelek. Nah, perjalanan Bapak dari Jakarta ke Bogor, kalau kira-kira bocor alus, nyampe nggak? Nggak nyampe. Apalagi Bapak tadi bilang dari 18 ada 3. Bocor 3, berarti kan lobangnya 3. Ah, nggak boleh. Nggak bisa. Paksain. Harus. Gimana caranya? Nah, gimana Pak cara ngilangin yang bocor 3 itu? Sholat tobat itu. Hah? Sholat tobat. Sholat tobat 18 kali. Kalau udah sholat tobat 18 kali, yang 3 kali 10. Tapi kok tetap masih dominan. Apa yang dijalanin coba? Bapak harus bayar dam, Bapak harus bayar denda. Contohnya Bapak nih berangkat umroh atau haji udah pakai baju ihram. Bapak melanggar. Bapak mesti bayar dam nggak? Kalau nggak bayar dam, sah nggak umrohnya? Sah nggak hajinya? Enggak kan? Udah capek-capek dikerjain. Nah, Bapak juga begitu. Bisa Pak Haji? Harus bisa. Dan pasti bisa. Nah, ada pertanyaan nggak dari yang saya terangin? Tidak ada Pak Haji. Tidak ada. Ah? Tidak ada Pak Haji. Tidak ada. Tidak ada. Nah, yakin nggak Bapak bisa cair Yakin. 150 miliar minggu ini? Yakin Pak. Hah? Yakin. Yakin ya? Nah, maksud saya nih Pak, dari yang tadi saya terangin tadi, bisa gak paksain bulan ini
Harus yang 3 nggak boleh ada. 18 kan tadi Bapak katanya ada 3. Nah, nggak boleh ada, bisa nggak? Bisa. Gimana caranya supaya Bapak bisa? Sholat tobat itu 18 Hah? dengan 10 40 Mm-mm. 8 rakaat. Nah, caranya Pak, biar bisa, Bapak ngucap dari mau tidur sampai bangun tidur, Alhamdulillah, 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 dilawan, Alhamdulillah, 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 dilawan, Alhamdulillah, 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 dilawan, Alhamdulillah. Kena ada petir, Alhamdulillah. Bapak kesandung, Alhamdulillah. Pokoknya apa aja Bapak Alhamdulillah. 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 Gitu. Oh mesti dilawan. Loh, kalau nggak dilawan gimana Pak? Ini ada nyamuk. Istilahnya zaman dulu. Kalau nggak dilawan. Akhirnya apa Pak? Demam berdarah. Mesti dilawan. Pasti bisa. Pasti cair. Pasti milik, pasti bisa, pasti milik, pasti cair, pasti bisa, pasti milik, pasti cair gitu. Sedikit pun nggak boleh Pak Haji, nggak boleh. Bapak nggak boleh. Pokoknya Bapak gimana caranya? Saya mau harus yakini tingkat dewa. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti milik, pasti milik, pasti milik. Pak, yang bikin Bapak menggebu-gebu nih, saya tanya lagi. Yang bikin Bapak menggebu-gebu nih, pengen maksain ke RDAI, tadi ulangin lagi gimana Pak? Saya bukan maksain. Coba deketin mic-nya. Saya bukan paksain. Jadi gimana? Cuma waktu hari Selasa saya datang minggu kemarin. Mm-mm. Karena saya sampai di sini tidak mencukupi persyaratan, saya bersedekah aja di masjid, pulang. Tapi hati saya selalu bertekad, saya ingin ketemu Pak Haji. Artinya saya ketemu langsung seperti begini dunianya. Apapun itu Berdua. ya, Privat. Ya, privat. Apapun itu jangan, artinya saya ingin ketemu langsung tatap mata dengan Pak Haji. Nah, berjalan 1 minggu itu saya jalankan yang alhamdulillah 990 kali sholat tobat. Oh Bapak udah meraktekin? Ya, itu Sholat tobat. Sholat tobat. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Ya, dari maghrib sampai isya 990 kali 9. Alhamdulillah dengan berdoa itu. Tetapi saya hanya menerima ketetapan, bersandar kepada Allah apapun namanya, atas ridho Allah, berarti artinya apapun terjadi itulah yang terbaik. Nah, kalau tidak jadi berarti itu yang terbaik. Jadi itu yang terbaik. Nah, berjalan kemarin, sampailah kemarin saya jam 12 anak saya telepon dari Surabaya. Gak ada duit, saya sisa 20.000 duit Pak. Tapi saya berpikir kapan saya bisa Pak kembali lagi ke Pak Haji ini, karena ini besok sudah 7 hari nih, hari Selasa saya pengen lihat saya. Kenapa jam 4 saya telepon, buatin ini dong. Saya bilang ngapain buatin sepele kayak gini ini, lu aja. Dia bilang warnanya nggak sesuai, kan bukan saya yang bikin, lu mau bayar nggak 30 juta. Padahal itu saya bayar orang cuma 2,5 juta Pak. Nah, dia bilang ya udah gue kirim sekarang ini duitnya, lu bikin. Saya suruh orang bikin yang stafnya ke Pladine. Jadi belum jadi udah ada pembayaran. Ya. Di mana-mana kan ada jadi baru pembayaran. Ya. Ini belum jadi udah ada pembayaran. Masuk. Begitu saya terima duit itu, Ya, masuk bos. Pertama, besok saya ke Pak Haji. Oh iya. Itu. Jadi belum ada barangnya, belum dibuat, tapi udah ada pembayaran. Ya. Oh, iya. Jadi dalam pendapat saya wajib sebagai orang awam, bahwa Allah yang membawa saya memang ke sini. Karena berarti bukan nilai besar kecilnya. Jadi, tapi rasa syukurnya karena dijabah itu doang. Mana kameranya? Keluarin. Terus? Terus? Artinya saya berpikir secara orang awam aja. Artinya kita ini kan kalau ciptaan belum hamba,
pasti kalau ciptaan nggak diterima doa. Ya. Nah, kalau hamba diterima doa dan ini diterima doa itu satu kesyukuran yang paling spektakuler lah atau apa namanya yang sangat saya bahagia. Nah, dengan saya datang ke sini artinya apapun wejangan saya sudah terkabul hajat saya ketemu langsung dengan Pak Haji. Berarti yakinlah bahwa 150 miliar akan terkabul cair. Milik. Ya. Kan Bapak duitnya tinggal 20.000. Ya. Bapak yakin pasti ketemu Pak Haji, pasti Pasti. ketemu Pak Haji, Ya. pasti ketemu Pak Haji, pasti ketemu. Ya. Adalah orderan Orderan 35 juta, 30 juta. 30 juta. Nah, langsung Nah, baik padahal pekerjaannya cuma ngerjainnya 2 juta. saya bercanda Pak Haji. Oh, bercanda? Bercanda ke dia. Lu mau bayar 30 juta kalau warna aja begitu. Dia bilang ya udah aku kirim sekarang nih 30 juta. Gua telepon asisten Pak Haji, bisa bikin ini warnanya sesuai. Bisa. Saya bilang 2,5 juta ya. Ya bilang iya. Jadi cuma 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi transaksinya 30 Itu juta. karena saya bilang 30 juta berani bayar, dia bayar. Iya, Saat iya, itu iya. dia. Berarti itu namanya sugesti gak? Keyakinan nggak bukan tingkat sugesti, tinggi? Keyakinan tingkat tinggi dan ridho Allah. Saya apa namanya? Nah. Karena jadi itulah saya datang hanya ada bisa senyum karena Allah yang membawa saya ke sini. Sini. Nah, sekarang Bapak bisa gak keyakinannya nih sekarang diganti kan yang Bapak bisa privat nih hari ini 10 juta. Hanya dapat orderan 2,5 juta. Dia bayar ke kita 30 juta. Bapak bisa privat 10 juta. Nah, maksud saya bisa gak diganti jadi 150 miliar? Sangat bisa. Sangat bisa lah. Nggak ada yang nggak bisa. Bapak bilang pasti Pasti bisa. di bulan ini ada 150 miliar. Pasti di bulan ini ada 150 miliar. Pasti di bulan ini ada 150 miliar. Pasti di bulan ini ada 150 miliar. Pasti. Nah, itu diucap-ucap ulang keyakinan itu. Semacam kayak sugesti yang paling dalam. Jadi kenapa Pak Haji tadi tanya hajat saya? Jadi saya tidak bisa jawab, hajat saya sudah terpenuhi Pak Haji, ketemu Pak Haji itu sudah. Oh udah ya. Udah ketemu Tapi Pak Haji. hajat yang berikutnya? Hajat yang berikutnya ya namanya kebutuhan hidup itulah 150 miliar dan saya yakin. Yakin ya? 150 miliar ya? 150 cair. Iya. Iya sayang Pak. Saya nggak setuju Bapak butuh 150 miliar Bapak harus ngajuin pinjaman. Bapak harus presentasi, bikin proposal. Terus Bapak ngiyakinin banyak orang, menghimpun dana. Aduh. Buat apa? Udah aja pakai ilmunya Allah, ilmunya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa tuh? Pasti bisa. Pasti cair. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Pasti. Tapi dibangunnya secara menggebu-gebu dan secara kekuatan yang dari dalam. Karena kan kalau kekuatan dari dalam tuh alami dari Tuhan. Bukan rekayasa. Bisa? Bisa. Oke. Karena ada satu juga yang saya jalani dari RBAY yang bangun Jam 00 senyum, senyum, mandi, ternyata saya bisa lakukan 1 minggu ini. bisa. Bisa. Padahal dulu dari muda nggak bisa. Jam 10 baru bangun Pak. Aduh. Kita kayak ini pusat pengusaha independen, utang bank kagak ada, ini nggak ada. Tapi ini yang menjadi masalah. Tapi alhamdulillah 1 minggu ini saya bisa lakuin. Wow. Luar biasa. Bisa merubah kebiasaan kita menjadi positif ya. Iya. Soalnya gini Pak. Bapak lihat deh, orang yang miara babi ngepet, kerjanya jam berapa? Jam 00. Dia jagain lilin. Orang yang miara tuyul, jam berapa bangunnya? Jam 00. Makanya perempuan yang kalau jam 00 nyariin suami namanya miara babi ngepet. Gitu ya. Ya maksudnya mana nih laki gue belum pulang? Kemana nih laki gue pulang? Kita lihat kok belum ada laki gue sebelah kita. Langsung kita greget. Kalau orang kan nyalain lilin, kita nyalain HP karena modern kan. Nyari ngepet. Mana nih laki gue belum pulang? Jadi orang yang miara babi ngepet aja kerjanya jam 00 Pak. Itu yang dicari duit.
Tuyul juga begitu. Emang tuyul kerjanya siang, malam lah, malam. Nah, apa salahnya kita sama Tuhan juga malam? Jam 00 kita bangun, senyum, mandi, tahajud. Bangun, mandi, jam 00, senyum, mandi. Kenapa gue nggak kerja bangun jam 00? Mandi, senyum, mandi. Tapi satu minggu ini saya kan orangnya tidak bisa senyum Pak Haji, tapi ternyata bisa senyum. Bisa, ini senyum. Ini senyum. Jadi Jadi Bapak senyumnya mahal. artinya karakter dari dulu mungkin begitu Pak Haji, tapi saya kan ketawain diri saya karena saya belajar senyum. Oh iya, iya. Jadi Bapak kalau bangun tidur senyumnya sama siapa? Sendiri. Ah, iya. Saya kan kalau Jakarta sini sendiri dia. Ya. Senyum Pak. Tadi barusan saya ngasih tahu tamu saya, Pak Haji, saya udah ditinggal meninggal istri saya. Gimana saya mau senyum? Saya bilang jangan khawatir, beli boneka, jangan dikasih baju. Kalau bangun tidur kamu raba-raba si alat kelamin bonekanya. Tuh dia ketawa tadi. Salah satunya kameramen. Lo ketawa lo. Jadi maksud saya gini, bikin yang lucu. Bapak juga begitu, bikin yang lucu. Kenapa? Karena kalau kita senang, rezeki Datang. Tapi kalau kita sedih, rezeki Pergi. Saya mau Bapak senang. Di awal kehidupan, di awal bangun tidur, Bapak harus senang. Bisa? Harus bisa. Oke? Apa yang saya lihat di YouTube sih asik sih satu minggu ini ilmunya Pak Haji. Asik, artinya membawa satu Asik aja ya? Asik aja. Nah, artinya ya saya mengalami suatu perubahan yang dimana juga saya ketawain diri saya, ternyata saya bisa lebih asik dengan diri sendiri. Dan saya temukan ketenangan Pak, yang arti ketenangan. Biasanya ketenangan itu hanya diolah oleh saya secara pemikiran, udah kita coba perform. Tapi hati ini bergejolak. Tapi satu minggu ini alhamdulillah Pak Haji, ada satu arti ketenangan itu karena sudah tidak khawatir dengan yang semua apa yang akan terjadi. Oh iya. Ajarin, centongin duit, cair 150 miliar. Ajarin, centongin duit, cair 150 miliar. Bapak dikasih uang bibit Pak Haji. Ini nominal terbesar di Indonesia, yang ganjil 50, 75 dan 100. Ini diusahakan semaksimal mungkin jangan dipakai belanja. Ya, untuk umpan, manggil teman-temannya dia biar datang kepada kita. Jadi ilmu centong ini, uang, intinya kita berkomunikasi dengan dia. Uang ini kita ajak komunikasi untuk menarik teman-temannya dengan penuh keyakinan. Tidak boleh bocor halus, tidak boleh was-was, bertanya-tanya kapan. Nah, tidak boleh apa iya. Nah, itu namanya ragu-ragu. Nah, kita harus yakin, pasti. Caranya juga tidak boleh tanya. Gimana caranya Allah mendatangkan? Tidak usah tanya. Jadi maka di penuh keyakinan dipraktekkan. Bahasanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh yang saya contohkan. Nanti di kertasnya ada. Bapak boleh kembangkan sendiri bahasa yang enak menurut bahasa Bapak yang Bapak nyaman memakainya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyentongnya ke dalam begini biar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Yakin
pasti Allah kabulkan. Yakin. Nah, dipanggil. Kasih nama boleh, namanya apa boleh dikasih nama. Ganteng boleh, ganteng, 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 cantik, 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 ganteng, datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk Barusan? ke rekening, Baru nyampe saya. undang, Jam ajak datang ke Jam berapa tadi? sini kawanmu Jam 3. sebanyak-banyaknya. Undang, ajak Dari pagi? datang ke sini Akhirnya dari kawanmu pagi? Enggak, dari jam 3. sebanyak-banyaknya. Kan saya ke Jakarta dulu tadi. Saya perlu Ke Jakarta, uang makan itu 150 soto. miliar. Jadi yang makan Saya antri. perlu uang Luar biasa. 150 Itu apa ya? miliar. Kesugihannya gitu kan. Saya butuh uang Bukan. 150 Soto. miliar bulan Dekat ini ya. TUC kan di Cilandak nih tadi Undang di ya, Citos. ajak ya, Nah, kemarin saya makan datang nasi ya uduk. ke sini kawanmu Ada tamu nganterin nasi uduk. sebanyak-banyaknya. Jadi nasi uduknya Nah, tuh kayak gini pesen diulang-ulang, 100.000. diulang-ulang, dia dagang cuma diulang-ulang. 300 porsi. Minimal ya 9 Berarti kali sehari saat 30 juta bacanya, ngulanginya bacaan ini. Nggak boleh kita datang ke Bapak situ makan, lakukan nggak boleh. sehari Mesti semalam ya dibungkus. boleh sekali, boleh Nah, 3 oke lah. kali, Ya boleh udah kita 4 beli kali, makan habis ya. sholat Oh nggak juga bisa Pak boleh. Haji, dibungkus Tapi nggak sholat bisa. yang di rumah. Kalau Seminggu. sholat di masjid, Jadi saya nunggu 7 nggak usah hari. di bawah. Ya, Yakin ya? Yes, yakin. Jadi ini saya bawa. ini kemarin saya bayar. Enak kan? Mantap. Pak, saya nih tadi malam dibawain tamu saya nasi uduk Tambora. Saya dibawain nasi uduk Tambora 10 bungkus. Itu nasi uduknya, Pak. Tidak boleh makan di situ. Karena dia nggak mau cuci piring. Harus dibungkus. Nasi uduk ayamnya 2 100.000. Nasi ayam tahu tempe tahu 100.000. Dia hanya dagang 300 porsi. Berarti 30 juta ya. Dan Pak Haji boleh datang ke sini, nggak boleh makan di sini, bolehnya dibungkus. Tapi nggak bisa Pak Haji beli sekarang dapat duit, dapat nasi uduknya sekarang. Walaupun Pak Haji bawa duit setas nggak boleh. Kenapa? Seminggu. Jadi saya seminggu. Coba bayangin Pak, nasi uduk di mana-mana banyak, tapi itu maunya dia seminggu. Wow, ini usaha yang harus kita tiru. Cuman bedanya dia nasi uduk, Bapak kontraktor, saya pencerahan, dia travel, bikinnya kayak begitu. Saya ralat tadi. Ya. Saya bukan kontraktor, saya pemilik tambang. Bapak pemilik tambang. Kontraktor bangkrut. Pak. Oh iya, oh kemarin kontraktor udah bangkrut. Oh sekarang jadi pemilik tambang. Saya harus berusaha memiliki tambang. Setelah saya memiliki tambang ini, saya bingung dengan uang 150 miliar mulai dari bimbingan pakai kawasan hutan. Oh iya. Tapi dulu udah pernah bikin kontraktor. Udah pernah bikin kontraktor. Bangkrut. Saya tutup. Sekarang mau jadi pemilik tambang. Ya, saya Nah, berusaha dulu menjadi pemilik, walaupun akan berupaya, tetapi dengan berupaya 2 tahun. ya. 2 tahun 6 bulan ini, waduh. Ada suatu perlakuan mungkin sudah ini jalannya. Tetapi Modalnya 150 M ya. Ya, jadi gini Pak. Bapak pemilik tambang. Saya pencerahan. Ini pemilik travel GG Travel. Bisa gak seperti nasi uduk? Cuman bedanya itu nasi uduk. Memang dengernya sih nasi uduk. Tapi yang mau makan mesti inden loh 7 hari. bisa. Nah gitu. Jadi Bapak, orang yang mau cari Bapak, mau ngajak Bapak orderan atau Bapak ngasih duit Bapak, dia inden 7 hari. Bayangin kan kita mau ngasih duit. Kayak kemarin. Beli 10 bungkus. Berarti kalau 100.000 kali 10 bungkus berapa ya? 1 juta. Mana ada orang beli nasi uduk 1 juta? Nggak ada. Tapi kok ya dikasih inden seminggu. Nah, kata supir Grab-nya, Grab motor tuh yang ngambil nasi uduknya. Itu dari jalan raya masuk ke gang, itu 200 meter jalannya. Dan itu penuh motor di parkiran untuk ngambil nasi uduk.
Karena nasi uduknya cuman 300. ini dibagi 6. Nih, ruangan dibagi 6. Jadi kecil banget. Dia cuma ngelayanin dibungkus dan udah dibungkus-bungkusin. Ini pesanannya Pak Haji Dwi 10. Nambah lagi dong 2. Nggak ada. Mau pesan lagi ya seminggu lagi 2. Oh iya, kenapa sampai ada saya niat ke RDA Ya. kemarin? Ya. Jadi 1 minggu itu Pak Haji, setiap saya buka TikTok, Pak Haji yang muncul. Oh iya? Setiap buka TikTok saya bilang, begitu saya penasaran, saya kan tidak pernah ikuti Pak Haji. Iya. Setiap saya buka TikTok pertama kali, Pak Haji yang muncul. Nongol. No, 3 hari, jadi ke-3 harinya saya penasaran. Iya. Saya cari semua apa namanya RDAY. RDAY. Akhirnya saya putuskan, kan saya tinggal di Pantai Indah Kapuk. Ganda Kapuk di Parkir Nusata. Nah, udah, besok saya mau ke sana. Oh. Tapi saya berpikir lagi tidak ada duit karena kita tidak biasa naik. Saya ikut, oh ternyata ada busway dari begitu gratis sampai kota. Ada. Oh. Jadi sampai kota naik kereta. Akhirnya saya sampai. Iya. Sampai naik apa namanya Grab ojek. Iya. Karena awalnya. Oh jadi Bapak buka TikTok RDAY lagi. Buka TikTok RDAY lagi. Nah, cuman memang waktu bulan di sini ada sedikit kecewanya, Pak. Kecewanya gimana? Karena ada tulisannya konsultasi langsung gratis. Iya. Jadi tapi saya bilang, udah artinya niat saya datang mungkin tertunda, insya Allah saya akan ketemu. Ada Pak setiap malam Jumat. Tadinya kan setiap hari. Saya kecapean sakit. Selama 2 bulan. Akhirnya kita setiap malam Jumat bikin pencerahan di atas. Nah setiap hari saya bilang sama tamu-tamu, Bapak dan Ibu maunya gimana? Saya maunya privat Pak Haji. Waduh kalau privat segini banyaknya ngantri berapa jam. Udah dah sortir aja deh. Sortir. Nah nanti kalau Bapak setuju hari Sabtu kita bikin konsultasi gratis privat dari jam 7 pagi sampai jam 12. Judulnya utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Pembicaranya Mbak Nadia. Mbak Nadia itu pinjolnya 40. Istrinya, suaminya pinjolnya 60. 100. Nah 100 ini lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Nah yang praktekin Mbak Nadia ilmu RDAY. Nah besok saya bilang Mbak Nadia bisa gak bantu saya terangin ilmunya RDAY yang udah dipraktekin Mbak Nadia. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Boleh Pak Haji. Tapi waktunya jangan lama-lama. Dari pagi aja jam 7 sampai jam 12. Bisa gak sampai sore? Gak bisa, saya gak kuat. Tapi tamunya banyak nih. Ini aja udah bawa, mau tamu bawa berapa? 70. Lah gimana gue bilang gitu. Ya udah yang duluan aja Pak Haji. Nanti saya jawab. Nah kalau Bapak besok senggang, Bapak bisa datang besok. Di atas. Ruangannya lebar. Free. Gitu. Nah kalau ini kita bisa privat. Enaknya bisa ngobrol berdua. Bapak bisa nanya tanpa diributin sama kanan kiri, mau nanya ini, mau nanya ini. Ya, gak bisa. Tapi Bapak bersyukur loh Pak. Ini siapa ya? Kentung bukan? Kentung. Tung, sini Tung. Gue kenalin Tung sama Bapak. Bisa bangun nggak? Kalau nggak bisa bangun gue dongkrak. Ini Pak, dia dulu dia datang kita nggak tahu. Sini Tung. Nah, kenalin Tung. Nih Bapak dari Makassar Tung. Ini dari Borobudur. Nah, dia waktu itu datang. Kamu waktu datang pertama bulan apa Tung? Sebelum Lebaran. Saya nggak tahu loh Pak kalau dia punya pesugihan. Saya nggak tahu kalau dia punya pesugihan. Sini Tung, duduk sini Tung. Sebelah Bapak Tung. Belok. Nah, nyerong Tung. Nah, nyerong lagi. Nah, saya nggak tahu. Karena dia maksain sedekah 10 juta kemarin, dia bisa privat. Nah, terus saya lihat, lah, kamu nggak bakal bisa kaya, namanya kentung. Gue bilang nggak bisa. Kenapa? Karena kamu punya pesugihan. Coba kamu inget-inget, kapan terakhir kamu ke
pantai laut selatan. Ke pantai laut selatan nyari pesugihan. Apa namanya pantai laut selatan? Nah, kok Pak Haji tahu? Ya kalau kita privat kelihatan. Tapi kalau privat banyak orang nggak bisa. Karena kan orang banyak keinginan. Jadi saya Pak Haji, saya baru menjawab. Saya belum Pak Haji. Ya udah jadi nggak fokus. Nah, ini fokus nih. Kamu pernah ke pantai laut selatan tahun berapa? Terus kamu jawab tahun 2005. Jadi di sana dia minta nomor 1 ekonominya dulu. Kedua kesehatannya nih. Nanti terakhir nyawa. Akhirnya nanti dia jadi budak begundalnya si sana. Nah, nomor 1 ekonomi. Kedua rumah tangganya dibikin cekcok. Ribut mulu sama istrinya hal-hal kecil. Ribut gak Tung? Betul. Ribut? Betul. Tuh. Ribut aja. Padahal udah punya anak Pak, bayangin. Gimana gak punya anak? Punya Saya anak. minta maaf ya. Ya, mana mic-nya? Kasih kentong mic-nya. Nih. Saya terus terang orang tidak punya. Makanya tapi saya ingat, saya pernah ke sini 2 kali ini. Yang pertama saya ke sini cuma umum. Yang kedua ini saya paksa ini sedekah es krim. Saya sedekah 10 juta. Itu makanya saya orang tidak Waktu punya. umum di atas ya? Iya. Malam-malam ya? Betul Pak Haji. Kamu nanya ya? Ya ini juga saya kalau yang manggil Kentong itu Pak Haji yang ngasih nama saya. Oh iya namanya bukan kentung. Siapa Bukan namanya? Ahmad Sujai. Oh iya. Cuma Pak Aduh gue Haji bilang kayak biar kentung mudah mukanya. diingat, manggil saya si Kentong gitu makanya saya. Maksudnya biar gue Pak Haji ingat. aja saya. Sebetulnya nama saya Ahmad Sujai. Cuma Pak Haji manggil saya biar ingat, biar mudah si Kentong gitu. Gue panggil namanya kentung. Gitu ya Iya. dulu ya di atas ya. Makanya kemarin saya waktu daftarin sedekah Pak anu aja namanya si Kentong biar Pak Haji ingat. Ingat, Dan Kentong. Itu bagian pendaftarannya gitu. Oh iya namanya kentung. Tapi Bayangin kan Pak. nama asli saya Ahmad Sujai gitu. Nah dia Makanya- jadi diganggu sama pesugihannya ekonomi ya. Iya betul. Iya. Emang banyak orang ngasih duit tapi ngasihnya ngecerit. Iya betul. Ya kan? Tapi bentuknya jadi utang ya. Iya betul. Betul. Betul ya Pak Haji. Iya. Iya makanya apa-apa suruh tanda mata suruh lunasin. Iya. Itu pada bayar tanah itu dia memang ambisi banget pengen punya tanah itu. Tapi sistem pembayaran itu kayak bertempe-tempe 2.000, 3.000, satu 100 berapa juta itu habis. Habis. Makanya gitu soalnya apa? Ya itu sistem pembayaran tuh 2 juta 500. Ngecrit. Karena gitu. Ya, kalau itu adik saya tuh itu ambisnya besar banget pengen sampai Menguasain harta kamu. Dicari pengen Jadi dapat duitnya masa ini. itu, jadi gini Pak, kayak duit jin dimakan setan. Jadi duit jin dimakan setan, dia punya harta, tapi dihabisin sama adeknya secara pelan-pelan. Ya betul Tung? Betul. Tuh. Betul. Gue bilang lu punya pesugihan Tung. Kok Pak Haji nggak ngomong waktu pencerahan yang pertama? Kan banyak. Hampir 300 orang yang datang. Penuh. Nggak bisa. Kalau ini kelihatan. Kentung pribadi kelihatan. Tahun berapa kamu nyari pesugihan ke pantai laut selatan? Ya 2005 nana. 2005. Sekarang 2025. Bisa gak Pak Haji dihilangin? Bisa, tapi kamu tinggal di sini seminggu ya. Jangan pulang dulu. Nanti saya nginepnya mana? Gratis. Saya nggak bawa baju, saya beliin baju. Saya nggak bawa celana, saya beliin celana. Saya nggak pernah mandi, harus mandi. Saya kalau mandi harus samponya zinc. Beli samponya maunya dia zinc. Gitu. Jadi kalau setan mesti diturutin Pak. Sampai malu sama Pak Haji. Ya Allah.
Satu makan di gratis traktir. Ya, Makan gratis di atas harus bersama. Saya sama Mbak enggak enak sama mbaknya itu sekira saya nimbrung makan, padahal saya kan enggak disuruh pasti enggak berani dan ikut makan enggak berani gitu. Cuma kita berani karena sudah mandat amanah dari Pak Haji sama Pak Haji. Ya Allah. Satu makan di gratis traktir. Ya, Makan gratis di atas harus bersama. Saya sama Mbak enggak enak sama mbaknya itu sekira saya nimbrung makan, padahal saya kan enggak disuruh pasti enggak berani dan ikut makan enggak berani gitu. Cuma kita berani karena sudah mandat amanah dari Pak Haji itu. Soalnya gini Pak, kalau kita lagi mau membujuk anak kecil, kita turutin nggak kemauannya. Nah saya kalau mandi harus samponya zinc. Coba Pak, zinc itu kan adanya di Jawa Tengah Pak, di Borobudur. Kita di Bogor, kita nyariin zinc Pak. Kita kerahin semua tukang ojek, cari sampo zinc. Kata tukang ojek, ini biasanya kalau zinc, yang sampo zinc itu biasanya setan. Saya sampai malu sama Mbak Haji bener. Ya Allah, ya. Kemarin malu badannya dia malu saya main. Tadi malu saya. Tapi ketemu kan sampo zinc kan? Alhamdulillah. Turutin aja. Kamu jangan pulang ya seminggu. Ya Siap. di sini. Sini. Jadi kita mantau, datang lagi sampai pesugihannya harus keluar. Ini saya masuk Karena ke udah ruangan mendarah ini, daging. karena udah pesan dari Pak Haji, amanah dari Pak Haji. Besok datang ke ruangan saya kalau ada tamu ada yang mau pribadi gitu. Ya, saya nggak berani kalau nggak dapat amanah dari Pak Haji untuk masuk ke ruangan nggak berani. Iya. Namanya setan nurut ya. Iya. Coba bayangin Pak. Jadi tamu tuh aneh-aneh. Bapak kan cair 150 miliar. Ini kita ngeluarin pesugihannya dulu. Harus setelin dulu badannya. Iya. Gimana mau masuk uang kita masih kotor kan gitu. Kata Baju udah baru jatuh udah mendeteksi saya. Oh ya memang betul Baju saya. Nah, saya nggak masalah pasti tahu. Gitu. Badan saya itu kotor banget tuh tahu Iya. dia. Soalnya kan kalau setan kan di mana-mana nggak gosok gigi. Dia nggak mau gosok gigi. Aku nggak mau gosok gigi. Kenapa? Karena aku nggak ada giginya katanya gitu. Pokoknya harus gosok gigi. Masukin odol ke dalam. Jadi kita bersihin luar dalam. Jadi dalamnya pakai air cebokan ya. Iya. Dari luarnya pakai pandan ya. Iya, Nanti betul. digosok ya. Ya siap, siap. Seperjuangan itu. Oh iya pegang mic. Saya bilang sama dia, kapan terakhir sholat? Kan kamu orang muslim. Iya. Saya sholatnya setahun sekali. Iya. Idul Kalau Fitri aja. Idul Fitri aja kata gitu. Jadi kalau gak Idul Fitri enggak, nanti sholat lagi nanti Idul Fitri lagi kata gitu. Di sini sama Pak Haji dipaksa harus sholat tobat 18 rakaat habis maghrib sampai isya ya. Betul. Harus ngaji juga sama Pak Haji ya. Iya, betul. Biasa suka ngaji jadi mau ngaji. Dia belum pernah makanya ngaji. sampai saya beli Quran dari Shopee yang jumbo itu biar mudah membacanya tulisannya besar-besar. Itu saya beli Shopee itu. Ini Pak perjuangan. Jadi RDI tamunya antik-antik Pak. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting kan Betul. bisa tidak dijolimin lagi ya hartanya Pak. ya. Iya, betul Pak. Luar biasa. Bos, ada lagi nggak pertanyaan Pak Bos? Nggak udah. Jadi saya mau Pak Bos harus yakin. Tidak boleh ngomong kapan, tapi pasti. Pasti. Oke? Terkabul ya. Sip. Cair 150 M terkabul. Di situ aja. Ya, di situ aja udah, di situ aja ya. Salaman dulu sama Raja Uang. Ya. Dari Kalimantan. Dari Makassar. Terkabul ya, Bos? Ya. Ya. Ya, Bos, promosi, Bos. Ya.